Ya, kita lanjut. Yang berpendapat bahwa civic education itu adalah pendidikan kewarganegaraan adalah Bapak atau Profesor Zamroni. Jadi catat, yang berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan itu terjemahan dari civic education itu adalah Bapak Profesor Zamroni. Beliau ini suatu negarawan ya. Beliau berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat. Pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat. Ya. Berpikir kritis dan bertindak demokratis. Mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis melalui aktivitas. Menanamkannya tadi melalui aktivitas, ya. Mempersiapkan tadi melalui aktivitas, menanamkan kesadaran kepada generasi baru. Aktivitasnya adalah menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat. Nah, menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin, ya, yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat. Itu kata beliau. Jadi pendidikan kewarganegaraan itu adalah pendidikan demokrasi. Intinya adalah pendidikan demokrasi supaya masyarakat ini mengerti bahwa demokrasi itu adalah suatu kehidupan, bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak masyarakat. Nah, ini mudah kan? Kalau ditanya siapa yang berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan itu civic education itu adalah pendidikan kewarganegaraan, jawabannya adalah Zamroni. Karena beliau mengatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan itu adalah pendidikan demokrasi. Jadi beliau mendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan itu adalah pendidikan demokrasi yang mendidik kita supaya pandai berdemokrasi. Untuk mempersiapkan masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis. Nanti apa kritis itu ada mungkin dipahami. Kritis itu artinya apa yang dilakukan itu tidak sembarangan, mulai pemikiran-pemikiran yang matang. Nah, itu kritis. Supaya masyarakat ini kita nanti bisa begitu. Jangan mudah disogok, jangan mudah diajak ke sana kemari yang tertentu arah dan tujuannya dan sebagainya. Dan bertindak demokratis, artinya pandai memelihara persatuan dan kesatuan, menghormati pendapat orang lain dan lain sebagainya. Ini dididik dengan cara apa? Menanamkan kesadaran kepada generasi baru
Beliau kan menggunakan istilah generasi baru ya. Nah, mungkin nanti yang lain menggunakan istilah generasi muda. Sama aja. Kalau baru itu lawannya lama. Kalau muda itu lawannya tua. Sama aja. Mungkin sama aja tuh, tidak susah memahaminya. Jadi menanamkan kesadaran kepada generasi baru. Siapa generasi baru itu? Generasi muda itu siapa? Termasuk saudara-saudara kita ini, atau kita ini. Saya mungkin tidak termasuk generasi muda lagi, walaupun semangat masih muda, tidak apa-apa. Insya Allah saya tetap mengajar semangat gitu ya, untuk memberikan materi pendidikan kewarganegaraan ini. Nah, ini yang ditanamkan kepada generasi muda, bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak masyarakat. Nah, jadi paling menjamin hak-hak masyarakat itu adalah sistem kehidupan demokrasi itu tadi. Lalu diartikan oleh beliau, civic education itu adalah pendidikan demokrasi. Ya, alhamdulillah sudah bisa kita pahami, mudah-mudahan. Kalau nanti ada soal middle test atau soal itu final, nah, ada menyinggung-nyinggung ini, kita tidak bingung lagi. Sudah pernah kita pelajari, sudah pernah kita ajarkan. Mahasiswa sekalian, kemudian siapa yang berpendapat bahwa civic education itu artinya pendidikan kewargaan? Nah, tentu ada ini. Tentu juga yang berpendapat ini adalah tokoh, ya, tokoh kenegaraan juga. Walaupun beliau adalah guru besar di perguruan tinggi agama Islam atau di Universitas Islam, tapi beliau juga sangat mumpuni, ya, mapan itu dalam hal kewarganegaraan. Nah, siapa dia? Nah, yang berpendapat bahwa civic education itu adalah pendidikan kewargaan ialah Profesor Dr. Aziyu Mardi Azra, ya. Profesor Dr. Aziyu Mardi Azra, MA. Nah, beliau ini dulu menjabat Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Guru besar di sana dan rektor di situ. Nah, beliau mengatakan bahwa civic education itu adalah pendidikan kewargaan. Kalau yang berpendapat bahwa pendidikan civic education itu adalah pendidikan kewarganegaraan adalah Profesor Zamruni tadi. Kalau Profesor Dr. Aziyu Mardi Azra MA berpendapat bahwa civic education itu adalah pendidikan kewargaan. Kenapa? Nah, karena kata beliau, pendidikan kewargaan pada satu sisi identik dengan pendidikan kewarganegaraan. Jadi mengatakan pendidikan kewargaan itu pada satu sisi identik dengan pendidikan kewarganegaraan. Kita teruskan saja dulu ya. Namun di sisi lain, istilah pendidikan kewargaan, ya, namun di sisi lain istilah pendidikan kewargaan itu secara substantif
secara substantif. Ya. Tidak saja mendidik generasi muda. Nah, tidak saja mendidik generasi muda. Kalau Jamur ini menggunakan istilah mempersiapkan generasi baru ya. Kalau ini tidak. Ini beliau mengatakan tidak hanya mendidik generasi muda. Nah, menjadi warga negara yang cerdas dan sadar akan hak dan kewajibannya. Tidak saja menjadikan mahasiswa itu generasi muda itu menjadi warga negara yang cerdas, tadi kritis, sama aja. Cerdas, kritis. Biasanya orang kritis itu cerdas, orang cerdas itu kritis berpikirnya. Dan sadar akan hak dan kewajibannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara, ya, dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang merupakan penekanan dalam pendidikan kewarganegaraan. Ya, jadi generasi muda yang menjadi warga negara yang cerdas dan sadar akan hak dan kewajibannya dalam konteks berbangsa dan negara itu yang ditekankan di dalam pendidikan kewarganegaraan. Jadi kalau kewarganegaraan itu tekanannya supaya anak ini cerdas, kritis, berpikir, demokratis, kemudian lagi tadi sadar kewajiban dan haknya di dalam konteks berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, nah ini pendidikan kewargaan ya, akan tapi dalam pendidikan kewargaan itu membangun kesiapan warga negara menjadi warga dunia. Nah, tidak saja supaya sadar berbangsa dalam negara atau hak dan kewajiban, akan tetapi juga pendidikan kewargaan itu membangun kesiapan warga negara itu menjadi warga dunia. Ini bukan hanya hidup di negaranya saja mengerti hak kewajibannya, tapi juga sebagai warga dunia dia harus mengerti juga. Ini pendidikan kewargaan, karena siapa tahu nanti mahasiswa syariah walusah nanti menjadi warga dunia, tidak cuma hidup di Martapura, di Kalimantan, Banjarmasin, atau di mana kan banyak mahasiswa ini kali dari Samarinda katanya ada, dari itu Palangkaraya juga ada. Tidak hanya menjadi warga negara di Indonesia ini saja, tapi juga dipersiapkan untuk menjadi warga dunia. Insya Allah mengerti ya. Jadi kalau menjadi warga dunia nanti jadi tidak bingung lagi, karena sudah belajar pendidikan kewarganegaraan atau kewargaan ini. Siapa tahu nanti saudara menjadi warga Mesir ya. Siapa tahu nanti menjadi warga Australia.
siapa tahu nanti menjadi warga Thailand ya, dan lain sebagainya di dunia ini ya. Mungkin nanti ada program pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa, Anda dikirim ke Amerika sana, jangan bingung, sudah belajar pendidikan kewarganegaraan. Kemarin di IAIN, waktu saya itu masih menjabat dekan itu di Fakultas Dakwah gitu ya, kami sempat mengirim mahasiswa Fakultas Dakwah itu ke Thailand untuk melaksanakan tugas KKN. Jadi KKN-nya di Thailand, siapa nanti mau nih KKN-nya nanti di Brunei Darussalam? Siapa tahu itu. Ternyata dia berhasil. Dia sudah belajar civic education ini. Jadi 6 bulan di Thailand, dia laksanakan kuliah kerja nyata KKN. Pulangnya malah membawa orang Thailand. Yang dikirim ke sana mahasiswa Fakultas Dakwah perempuan. Ternyata yang ikut ke sini laki-laki dan perempuan. Bukan dia kawin di sana, tidak. Dia bisa memberikan pemahaman, mungkin menampilkan eksistensinya di sana, sehingga orang-orang Thailand tertarik untuk masuk ke UIN Antasari Banjarmasin. Nanti kalau sudah dikirim ke Malaysia untuk studi di situ atau kuliah kerjanya ada di situ, tahu-tahu nanti akan memboyong orang Malaysia ke sini untuk kuliah. Ini kan sudah banyak nih. Di Fakultas Dakwah itu kemarin waktu saya masih aktif itu, ini saya sudah pensiun ya, itu mungkin ada 4-5 orang mahasiswa dan mahasiswi yang berasal dari Malaysia kuliah di Fakultas Dakwah. Ini saya memberikan civic education di situ di UIN. Mereka menghafal juga Pancasila, mereka mempelajari juga sejarah Pancasila, mereka mempelajari juga demokrasi dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya ketatanegaraan di Malaysia saja, tapi juga dia ketatanegaraan di Indonesia juga dia pelajari melalui perkuliahan. Nah, ini menjadi mempersiapkan warga dunia atau civil society, global society gitu ya. Bukan civil society itu masyarakat madani ya. Ini global society, masyarakat dunia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan materi ini akan bisa memberikan pemahaman kita, bisa membedakan kepada kita dua pemahaman ini. Namun yang kita ingat bahwa ini adalah pemahaman yang diberikan oleh para tokoh, pasti dua-duanya benar. Cuma wajar tokoh itu berbeda pendapat. Kita ikuti aja lah. Karena kita masih belajar dan kita belum punya kemampuan untuk membuat definisi sendiri tentang kewarganegaraan ini, maka kita ikuti mereka dan bisa kita hayati, kita praktekkan dalam kehidupan bermasyarakat di sekitar kita. Demikian, ini dulu kita kemukakan, insya Allah kita lanjut ya, pada bagian yang kedua setelah